Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Ibu Wiwin, Mama Wiwin. Orangnya saya juga. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Wak wak wow. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan banyak rezeki. Oke guys, kali ini saya akan membahas atau mengeser atau memberikan solusi untuk yang memiliki atau mempunyai hutang yang menumpuk, untuk menyelesaikan hutang yang menumpuk. Gini guys ceritanya, tapi maaf sebelumnya saya mau bilang kalau sekali saya baca, karena tadi saya konsep dulu sebelumnya karena takut ada yang kelupaan. Ini sebenarnya masalah teman saya ketika minta solusi kepada saya. Dia memiliki hutang bekas waktu dia pesta pernikahan, sebanyak sekitar 30 jutaan lah, hutangnya banyak. Akhirnya saya beri solusi ke dia, kayak gini, maaf kalau saya nggak bisa ngebantu banyak segitu banyak. Saya bisanya cuman membantu sepunyanya saya dan seikhlasnya saya. Akhirnya saya kasih seridonya, yaitu saya kasih aja 20.000. Saya mampunya ngasihnya segini. Yang penting guys, kalau sama temen itu ngasihnya harus ikhlas. Walaupun kita punya uang banyak, tapi kan kita banyak kepentingan masih buat keluarga. Jadi ya kita kasihnya yang seikhlasnya kita aja. Kalau memang kita memiliki uang sedikit ya kita bantu sedikit. Terkecuali kalau kita punya uang dingin, dalam artian uang dingin tuh bukan uang yang kita usahakan, bukan uang yang untuk kepentingan rumah tangga, benar-benar uang dingin, kita bantulah teman kita untuk melunasi hutangnya, tapi seala kadarnya dan seikhlasnya. Akhirnya saya berikan solusi guys sama teman saya. Solusi yang pertama tadi saya udah sebutkan, bantu seikhlasnya. Solusi yang kedua yaitu saya bilang ke dia, kamu punya barang-barang gak di rumah? Kalau kamu punya barang-barang di rumah, sebaiknya barang-barangnya itu dijual aja. Misalkan punya televisi, motor, mobil, kulkas, kursi misalkan, atau apapun itu ya, selain rumah dan tempat tidur, maksud saya itu dijual-jualin aja semuanya untuk bayar hutang. Solusi yang kedua. Dan solusi yang ketiga yaitu mencari pekerjaan sampingan selain pekerjaan tetapnya dia. Ya kita bisa, bukan kita, maksudnya teman saya itu saya kasih solusi, ya selain pekerjaan kamu yang tetap ini, coba cari sampingan. Jadi uangnya dispesialkan untuk bayar hutang kayak gitu. Nah, itu solusi yang ketiga. Solusi yang keempat yaitu menggalang dana ke masyarakat untuk melunasi hutang, asal jangan bilang ke masyarakat kalau itu hutangnya untuk gaya hidup. Misalnya kalau memang berhutangnya itu untuk membantu apa sih ya, untuk pesta pernikahan karena nggak enak sama besan, ya sedikitnya kita ngejual-jual nama besan lah, maksudnya sama besan dibantunya cuman ala kadarnya, sedangkan mereka tuntutannya harus pesta. Jadi ya kita sejujurnya aja bilangnya, kalau memang untuk bayar utang bekas pesta pernikahan ya bilangnya kayak gitu. Jadi jangan pernah minta bantuan ke masyarakat untuk bantuan buat gaya hidup, pasti masyarakat nggak mau bantu. Nah, contoh kolomnya ini kayak gini guys, nih kayak gini guys. Aduh silau ya, nanti saya syuting lagi deh di akhir video ini. Nih misalkan nih contohnya, ini ada nomor, ada nama. Nantilah saya syuting ya di akhir video ini di tempat yang lebih terang. Ini contohnya dibikin kolom seperti ini nih, minta ke masyarakat. Terus bisa menggalang dana melalui internet. Melalui internet istilahnya itu crowdfunding. Tulisannya CROWD funding. Terus bisa juga menggalang dana melalui website yaitu kitabisa.com, atau cari crowdfunding lainnya di internet. Linknya nanti saya cantumkan di aduh belelo guys, description box nanti linknya ya.
yang itu menggalang dana di internet, yaitu crowdfunding dan kitabisa.com. Terus saya cerita juga ya tentang pengalaman anak saya juga pernah menggalang dana melalui crowdfunding ini ketika mau ke luar negeri, yaitu misi budaya. Waktu itu anak saya mau ke luar negeri misi budaya, terus menggalang dana juga bisa melalui crowdfunding ini. Terus untuk kalian supaya tidak banyak hutang gitu ya. Jadi kan kalian bisa cari uang melalui internet. Misalnya yaitu bikin konten video yang mempromosikan suatu brand produk, terus diajukan ke aplikasi Party Post. Jika disetujui, di-upload atau diposting di media sosial yang kita miliki, misalnya Instagram dan Twitter. Nanti dapat reward dan dari Party Postnya. Rewardnya berupa uang. Diusahakan memiliki follower lebih dari 1.000 guys. Maaf ya guys, sekali-kali saya baca karena takut lupa, karena ini penting banget kan. Nah, juga untuk kalau menambahan untuk pundi-pundi keuangan kalian supaya tidak punya hutang, kalian bisa membuat membuat konten YouTube setiap hari selama 1 tahun. Jika sudah mendapat subscriber 1.000 dan 400 jam tayang, maka segera didaftarin di Google AdSense untuk dimonetize. Kontennya ini daily activity atau keseharian kita. Misalnya kalau ibu-ibu memasak yang kita masak sehari-hari atau beres-beres rumah dan lain-lain. Kalau misalkan untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga, untuk remaja putra dan putri, bisa misalkan cover lagu-lagu, kan banyak tuh lagu-lagu kan bisa di coverin satu-satu tuh lagu pun banyak. Selama seumur dunia ini banyak lagu gitu kan bisa dibikin cover. Kenapa harus daily activity? Supaya tidak pakai modal besar guys, bikin YouTube-nya. Intinya jangan pakai modal besar untuk YouTuber pemula. Kenapa harus tiap hari membuat konten YouTube-nya? Supaya konten kita muncul di layar YouTube dengan tujuan banyak yang melihat konten-konten kita dan mensubscribe konten kita. Oke guys, untuk melunasi hutang-hutang tersebut bisa menggalang dana, minta ke masyarakat, bisa pakai aplikasi kitabisa.com dan melalui menggalang dana di crowdfunding ya. Oke, mungkin penjelasan dari saya untuk melunasi hutang ya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciu. Maaf guys, ada yang lupa. Ini tadi kolom yang untuk saya pernah membantu teman dengan pakai kolom seperti ini nih. Bantuan sumbangan untuk melunasi hutang teman yang bernama misalkan nih Ici, saya nggak sebutkan namanya ya. Ini nama yang menyumbang uang, alamat rumah, nomor telepon HP, jumlah uang dalam rupiah, tanda tangan. Nih dibikin kolomnya seperti ini guys nih. Nah, ini bisa minta ke masyarakat ya guys untuk bantu teman gitu. Atau untuk temannya itu sendiri minta ke masyarakat. Habis minta ke siapa lagi? Ya itu, ya ini guys kolomnya ya. Emang guys, memang kalau misalkan minta bantuan ke masyarakat, membantu melunasi hutang teman, maksudnya itu tuh memang gak gampang. Bisa-bisa kita diceramahi. Pengalaman saya dulu juga gitu, diceramahi. Jangan bilangin ya sama temennya, jangan berutang, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita jadi repot. Tapi akhirnya si ibu itu kita bujuk, atau bapak-bapak kita bujuk untuk membantu teman. Daripada gitu teman kita berbuat hal-hal yang negatif, kan lebih baik dibantu. Ya saya membantunya semampunya Bu, kayak gitu. Jadi makanya kita minta bantuan sama ibu atau bapak, pokoknya maksudnya sama masyarakat. Emang malu, emang diceramahi dulu, tapi kita harus bersabar. Karena kalau memang mau bantu teman ya kayak gitu. Jadi intinya ya temannya juga diajak sekalian aja gitu supaya dia kapok mau minjem uang lagi. Karena kalau minjem uang itu kalau nggak ada yang bisa, nggak apa sih,
nggak ada ancar-ancar untuk bayarnya, jangan nekat minjem uang gitu. Ya gitu ya guys ya, bye-bye.